Oke, selamat datang teman-teman. Selamat malam. Welcome buat yang nonton live maupun yang nonton replay dari video ini. Jadi mm, langsung aja kita masuk ke soal yang keduanya di sini, siklus PPKD. Nah, seperti biasa ya buat yang atasnya nih kalian bisa langsung aja tulis aja ya. Kalau misalnya diminta buat menjurnal neraca saldonya, kalian nulis aja sesuai dengan saldo normalnya. Kalau nggak tahu saldo normalnya di sini udah sesuai dengan saldo normalnya ya. Kalau misalnya kas di kas dan di debit, penyertaan modal di debit juga ya, kas KPD juga di debit. Nah, terus yang di kreditnya ini ada bagian lancar, utang jangka panjang, ekuitas ya. Ditulis sesuai positionnya aja. Nah, terus yang kedua buat mengenai jurnal anggarannya juga sama ya, nggak akan kubahas panjang. Udah tahu lah kalian ya seperti apa. Intinya di sini kalau bagian pendapatan itu aku rinci, kalau bagian pembiayaan itu aku gabung gitu. Kayak penerimaan pembiayaan ini. Nah, penerimaan pembiayaan di sini kan mungkin banyak ya. Nah, penerimaan pembiayaan itu mungkin banyak apa namanya? Penerimaan pembiayaan itu mungkin banyak apa ya kayak klasifikasinya, tapi biasanya aku tuh nggak aku rinci, cuma buat pendapatan aja sama belanja yang aku rinci, sama pengeluaran pembiayaan juga nggak aku rinci gitu. Mungkin mungkin sectionnya mungkin bagian-bagiannya banyak gitu juga sama, dan nanti ada estimasi perubahan saldo juga sebagai akun penyeimbangnya. Udah simpel aja, gak usah jelasin ulang-ulang terus, dari kemarin udah banyak kan videonya juga tak jelasin. Nah, kita langsung masuk aja ke penjurnalannya aja, dan ini jurnalnya juga sebenarnya ya juga biasa-biasa aja sih, kayak dari kemarin udah dibahas lagi but aku kan bahas fokus ke yang kayak ada something yang beda gitu loh dari sebelum-sebelumnya. Nanti kita bahas nggak tahu apa, aku lupa juga. Oke, yang pertama di sini ada pakai warna merah aja. Nah, yang pertama di sini yang A, seluruh sisa UP yang belum disetor oleh sejumlah SKPD pada akhir tahun anggaran 2018 yaitu sebesar 84.500. Nah, ini telah disetorkan oleh SKPD ke Kasda pada awal Januari 2019. Nah, jadi ini ada sisa UP, ya ada sisa UP yang belum disetorkan. Nah, ini berarti kita mendapat uang dari mana? Dari SKPD. Nah, ketika kita mendapat uang berupa sisa UP, itu bukan merupakan realisasi pendapatan. Kenapa ya? Karena itu kan sebelumnya uang kita juga. Kita yang ngasih uang, kita selaku PPKD yang memberikan uang kepada SKPD. Ya udah, jadi kalau misalnya dan SKPD punya kewajiban buat menyetor kalau misalnya ada sisa UP-nya di akhir tahun. Nah, di sini itu disetorkan, mungkin ini karena di akhir tahunnya belum disetorkan, nah makanya di awal tahun disetorkan sama dia, yaitu sebesar 84 juta 500. Ya udah tinggal diinput aja. Berarti jurnalnya di sini kas di kas dan dia berarti yang berarti bertambah pada RKSKPD di kredit. Nah, ini ya aku juga selalu bilang kalau misalnya ada transaksi yang berkaitan sama ada transaksi yang mempertemukan antara SKPD dan PPKD, itu pasti ada akun RK itulah ini, entah RK SKPD maupun RK PPKD kalau misalnya di SKPD ya. Kas di kas dari debit yang berarti kas kita bertambah karena ada uang sisa UP yang masuk dari SKPD ke kita selaku PPKD pada RK SKPD-nya di kredit. Ini akun kasih pokoknya. Nah, terus yang selanjutnya yang kedua di sini jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan berdasarkan nota sebagai berikut. Nah, jadi ini ada realisasi pendapatan dana perimbangan, nah yang di mana salah satu pendapatan dari PPKD itu dari dana perimbangan. Nah, dari dana perimbangan ini kita selaku PPKD bisa mengakui sebagai realisasi pendapatan kita karena ya simpelnya kita menganggarkan pendapatan dana perimbangan juga, simpelnya gitu aja. Tapi ya, nah dan ini bisa kita akuin sebagai realisasi pendapatan kita, berarti ada realisasi pendapatan di sini, maka dari itu di jurnal sapanya ditulis juga. Ya, di jurnal sapanya ditulis juga. Nah, langsung aja kita jurnal di SAK-nya ya, ada uang masuk, kas di kasdanya bertambah karena ada uang dari pusat berupa dana perimbangan yang merupakan realisasi pendapatan kita sebesar 364, ya di total aja lah ini intinya berapa.
Di kreditnya pendapatan LO ya, pendapatan DBH, DAU, DAK, dan ini jangan lupa buat dirinci pendapatannya masing-masing. Nah, selanjutnya yang sebelah disapanya itu di kreditnya pendapatan DBH, DAU, WLAK. DAU, DAK dirinci juga, jangan kalau misalnya di soalnya diketahui dirinci ya dirinci gitu loh, jangan digabung. Nah, di debitnya itu estimasi perubahan saldo sebagai akun penyeimbangnya. Pendapatan di kredit berarti pendapatannya bertambah. Udah gitu aja, gak usah panjang-panjang. Cukup kan gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya yang C nih. Yang C di sini jumlah total pendapatan SKPD yang telah masuk ke rekening kas berdasarkan STS dan nota kredit koran yaitu sebesar 26 miliar. Nah, jadi SKPD itu punya kewajiban buat menyetor pendapatannya ke PPK, ke Kasda ya, ke Kasda buat menyetor pendapatannya ke Kasda. Nah, kita di sini selaku PPKD, selaku BUD, ya udah kita cuma sebatas menerima uang itu aja. Nah, lagi-lagi ya, di sini ada transaksi yang mempertemukan antara SKPD dan PPKD. Makanya akan muncul, kalau di kita selaku PPKD, itu akan muncul akun SKPD. Tapi kalau di SKPD ya itu akan muncul akun RKPPKD ya. Ya itulah ketika ada transaksi yang mempertemukan ada akun RKI gini gitulah. RKSKPD maupun RKPPKD. Nah, oh ya di sini kita cuma sebatas menerima uangnya aja, menerima uang atas penyetoran yang dilakukan oleh SKPD ke kita. Kita nggak bisa ngakuin sebagai realisasi pendapatan kita. Kenapa ya? Karena itu kan yang mungut SKPD, itu kan hasil usahanya SKPD ya. Realisasi pendapatan itu, maka realisasi pendapatan itu, maka yang berhak mengakui adalah SKPD. Nanti kalau misalnya di kita diakuin realisasi pendapatan lagi, itu nanti double, jadi nanti over value pendapatan kitanya. Nah, maka dari itu di sini karena tidak ada realisasi pendapatan, maka cuma kita tulis di SAK aja. Kas di kas dan di debit yang berarti bertambah pada RKSKPD. Sebesar sekian lah, ditulis saja angkanya. 26 miliar. Ya, aku nggak akan ngomong angkanya detail karena itulah tahulah sendiri. Tapi kalau ada angka-angka yang kayak dapat dari mana, aku pasti detail lah. Oke, selanjutnya yang D. Yang D ini total SP2D. Ya, yang diterbitkan kepada seluruh SKPD yaitu sebesar 384 miliar. Nah, ini terkait sama SP2D yang diterbitkan kepada seluruh SKPD. Nah, SP2D ini meliputi UP maupun LS ya, TU, GU, dan segala macam. Nah, tugas kita itu salah satunya adalah kayak ya simpelnya kayak semacam memberikan uang kepada anak-anak gitu kan, kepada seluruh SKPD yang ada di bawah kita. Ya tugas kita tuh seperti itu selaku PPKD. Jadi di sini cuma sebatas transaksi pemberian uang aja gitu loh. Nggak ada realisasi belanja, nggak ada, karena emang ini ya tugas kita gitu. Nah, realisasi kan ada uang keluar. Terus realisasi belanjanya diakuin di mana? Ya, realisasi belanjanya itu akan diakuin di SKPD. Jadi nanti kita kan memberikan uang nih kepada SKPD. Nah, uang itu pasti buat belanja dong. Nah, ketika uangnya dibelanjain, itu kan yang belanjain bukan kita kan. Yang belanjain kan SKPD kan. Ya udah nanti bakal jadi realisasi belanjanya si SKPD, bukan realisasi belanja kita selaku PPKD. Makanya dari itu di sini nggak ada realisasi belanja. Nah, di sini langsung aja ditulis ya kayak biasa aja. Lagi-lagi ada ini juga, ada akun SKPD karena mereka karena dipertemukan ya antara SKPD dan PPKD di sini, dan terus kreditnya adalah kas di Kasda. Oke. Kalau mau logikanya ya, kalau mau logikanya RKSKPD ini gimana? Nah gini, ketika RKSKPD ini membiayai, anggaplah buat belanjanya si SKPD, ya kan, itu akan jadi, ini kan akun aset ya, akan jadi aset bagi PPKD, akan jadi apa ya, kayak semacam investasi bagi PPKD. Makanya di sini akun RKSKPD-nya di debit yang berarti bertambah gitu loh investasinya atas sejumlah kas ini yang dikeluarkan yang berkurang gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu, karena di PPKD pun itu nggak ada belanja modal. Belanja modal ada nggak ya? Belanja barang tuh nggak ada. Belanja modal juga kayaknya nggak ada deh. Nah, PPKD itu belanjanya di mana? Ya belanjanya di SKPD. Nah, makanya diakuin di sini akunnya ke SKPD ini sebagai aset.
gitu. Jadi kayak semacam investasi lah belanjanya PPKD yang dilakuin di SKPD gitu. Nah, tapi yang ngakuin belanja ya tetap si SKPD, bukan PPKD. PPKD cuma sebatas memberikan uang aja. Nah, jadi logikanya seperti itu ya. Oke, yang E, kita masuk ke yang E. Pengembalian kelebihan pembayaran belanja dari sejumlah SKPD selama tahun berjalan sebesar 32 juta. Ya, sekian. Oke, di sini ada transaksi pengembalian kelebihan pembayaran belanja. Nah, ini ya, kalau ada kelebihan pembayaran belanja, ini kan kelebihan pembayaran belanja yang dilakukan oleh SKPD. Nah, jadi buat mencatat pengurangan belanjanya, namanya kelebihan belanja artinya kita ngasih uang lebih banyak kan. Artinya belanja kita sebenarnya itu nggak sejumlah itu, kurang dari itu. Nah, jadi pasti di SKPD itu akan ada pengakuan transaksi berupa pengurangan belanja. Nah, di kita selaku PPKD di sini nggak perlu lagi mengakui sebagai apa ya? Nggak perlu lagi mengakui sebagai pengurangan belanja karena yang belanja kan si SKPD, ya udah kita cuma sebatas menerima uangnya aja, menerima uang kelebihannya aja. Nah, mungkin ini tuh karena belanja LS ya, karena LS kan langsung ke PPKD kan. Ya udah kita menerima kelebihan uangnya aja berapa gitu loh. Yang ngakuin, yang mengurangi belanjanya, total belanjanya itu ya si SKPD gitu loh. Karena itu belanja SKPD juga, ya udah dia juga yang mengurangin. Karena itu realisasi belanja si SKPD juga, maka ya si SKPD itu juga yang ngurangin realisasi belanjanya gitu loh. Bukan kita, kita cuma sebatas ya memberikan uang ketika butuh dan menerima uang ketika masih ada sisa. Nah, makanya di sini jurnalnya kas di kas dari debit pada RKSKPD di kredit. Kas di kas dari debit yang berarti bertambah. Oke, nah ini kan, nah ini juga nih, ini transaksi yang mempertemukan antara SKPD dan PKD, makanya ada akun RKSKPD. Selanjutnya kita masuk ke yang F. Nah, yang F di sini ya, jumlah total sisa UPTU berjalan yang disetorkan kembali. Nah, ini juga ya udahlah ya, sama kayak yang A tadi kalau nggak salah, ini ada UP yang dibalikin, ya udah cuma sebatas menerima aja, nggak ada realisasi pendapatan di sini. Kas di kas dari debit pada KSKPD di kredit, maka disapanya nggak perlu ditulis karena tidak ada realisasi. Jadi yang namanya basis kas itu kalau ada realisasi, kalau terrealisasi baru ditulis, kalau nggak terrealisasi nggak perlu ditulis gitu. Nah, selanjutnya yang G. Jumlah total SP2D untuk realisasi belanja tidak langsung PPKD itu terdiri dari, nah ini belanja PPKD. Nah, ini baru belanja PPKD ya. Berarti ada realisasi belanja di sini karena si PPKD yang belanja. Nah, belanja-belanjanya PPKD itu nggak kayak SKPD, guys. Belanja-belanjanya PPKD itu ya mungkin yang kayak asing ya di telinga kita ya. Kayak belanja bunga, belanja bansos, belanja bagi hasil, belanja tak terduga. Beda sama kayak di SKPD, belanja pegawai, belanja barang, belanja model, dan lain-lain. Belanja kepada masyarakat. Ya itu ya, seperti itu ya. Ya udah tinggal namanya realisasi belanja. Nah, kalau di SAK diakui sebagai beban kan, ya udah tinggal masukin aja belanja-belanjanya apa aja. Kalau di SAK ini beban-beban ya. Pada kas di kasdanya berkurang karena ada belanja di sini, ada sejumlah uang yang kita keluarkan untuk belanja bunga, belanja bansos, belanja bagi hasil, dan belanja tak terduga. Nanti hasilnya tinggal dijumlah aja, karena ada realisasi belanja, maka disapanya ditulis juga. Nah, disapanya ditulis juga, ya udah sama juga sama persis sebenarnya, tapi dia belanja namanya belanja bunga, belanja lain-lain lah semuanya. Dan di kreditnya itu adalah estimasi perubahan saldo sebagai akun penyeimbangnya. Nah, ya tinggal disam aja jumlahnya. Paham lah ya? Oke, selanjutnya kita yang H. Kita masuk ke yang H. Nah, di sini berdasarkan nota kredit rekening koran bank terdapat pendapatan bunga bersih. Nah, ini bunga. Jadi namanya pendapatan bunga itu biasanya diakuin, kita kan nyimpen uang di bank kan, itu pasti nanti dapat bunga. Nah, bunga itu biasanya diakuin pencatatannya sebagai lain-lain PAD ya, baik di LO maupun di LRA. Nah, ini ada bunga sebesar 175 juta. Maka dari itu ini bunga atas rekening kita kan. Nah, berarti bisa kita akui nih sebagai pendapatan kita, pendapatan PPKD ya.
Maka dari itu di sini karena ada realisasi pendapatan, maka disapanya ditulis sehingga jurnalnya itu seperti ini. Di SAK-nya, kas di kasdanya di debit yang berarti bertambah pada lain-lain pendapatan. Ya, untuk pendapatan bunga itu diakuinya ke lain-lain pendapatan, LO. Enggak LO juga sih, intinya ke lain-lain pendapatan. Kalau di SAK itu di LO, dan kalau di SAPA itu diakuin lain-lain pendapatan juga. Eh, untuk LRK, dan di debitnya adalah lain PAD ini bagian dari pendapatan kan, dia akan bertambah ketika posisinya di kredit. Nah, ini saldo normalnya di kredit untuk pendapatan, dan di debitnya itu estimasi perubahan saldo akun penyeimbangnya. Kita masuk ke yang I. Nah, ini agak sedikit beda. Ini agak sedikit beda. So, perhatiin baik-baik ya, siapa tahu nih nanti keluar yang seperti ini. Oke. Nah, di sini diterbitkan SP2 DLS untuk membayar pokok pinjaman ke pemerintah pusat yang telah jatuh tempo tahun ini sebesar 1 juta. Oke. Bagian lancar utang jangka panjang ya. Oke. Jadi gini guys, gini ya. Gini. Ini kita bikin timeline aja, ibaratnya kita pakai warna biru mungkin ya. Nah, kita bikin timeline. Kita bahas sedikit-sedikit tentang utang ya. Kita bikin tiga ini aja lah, tiga ini aja ya. Nah, kita bikin timeline nih. Eh, ini anggap utang jangka panjang. Yang namanya jangka panjang itu kan lebih dari 1 tahun kan. Nah, makanya ini ku buat tiga. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu lah. Nah, aku buat seperti ini. Oke. Nah, di sini kita punya utang yang dimana jatuh tempo dalam waktu 3 tahun. Anggap seperti itu. Tapi nggak tahu juga sih ya jangka panjang itu berapa tahun ya. Tapi ya asumsi 3 tahun lah ya. Kayaknya sih lebih dari 1 tahun itu namanya jangka panjang. Oke, asumsi 3 tahun di sini. Dan utang kita itu sebesar 300 juta. 300 juta. Nah, ini belum termasuk bunga. Belum termasuk bunga 300 juta. Oke, ini anggap normal 300 juta. Nah, kita bayar di tahun pertama itu 100, di tahun kedua itu kita 100, di tahun ketiga ini juga 100. Ini plus bunga ya, plus bunga, plus bunganya juga, plus bunga ya. Plus bunga, bunga itu apa sih? Persentase saja ya. Plus bunga, plus bunga lagi. Oke. Nah, di tahun pertama ya kita bayar nih. Nah, di tahun pertama ini kita bayar. Nah, ini yang aku pahamin ya, aku pahaminnya ya. Kalau misalnya dosen kalian pemahamannya beda, itu oke, ikutin dosen kalian aja. Ini aku pahamin dari yang aku pelajarin di kelas. Nah, kalau dibayarnya, kalau dibayarnya. Nah, misalnya kita bayar di tahun pertama nih sebesar 100 nih, berikut sama bunganya, beserta sama bunganya. Nah, pertama aku pengen jelasin logika yang ini dulu. Ketika kita menerima utang dari manapun lah, dari pemerintah pusat atau manapun, itu pengakuannya sebagai penerimaan pembiayaan. Iya kan? Pengakuannya sebagai penerimaan pembiayaan. Ketika kita menerima hutang. Oke? Aman ya? Nah, kalau di soal yang ini sebaliknya, kita membayar pokok pinjaman hutang. Nah, ini pokoknya 300 juta kan. Nah, itu dicicil tiap tahun satu-satu nih di kasus yang aku bikin ini. Nah, kalau kita bayar pokok hutang, kalau kita bayar hutang, berarti kebalikannya aja. Kalau tadi kita menerima hutang, itu penerimaan pembiayaan. Nah, kalau kita bayar hutang, itu pengakuannya pengeluaran pembiayaan. Oke, bukan belanja ya. Kalau kita bayar hutang, itu pengeluaran pembiayaan. Kalau kita menerima hutang, itu penerimaan pembiayaan. Oke, sampai sini aman ya. Nah, terus buat bunganya, ini bukan pengeluaran pembiayaan. Bunganya ini satu hal yang beda lagi. Bunganya ini masuk ke dalam belanja bunga. Ya, tadi ada nih di sini nih, lihat deh. Nih, ada belanja bunga kan. Nah, jadi beda ya. Kita bayar pokoknya ini yang 100, ini masuk ke dalam pengeluaran pembiayaan. Nah, kalau bunganya yang ini yang sekian persen itu masuk ke dalam belanja. Nah, jadi pengakuannya beda tuh. Yang satu pembiayaan, yang satu sebagai belanja. Yang bayar pokok sebagai pengeluaran pembiayaan, sebagai pembiayaan, yang bunga diakuin sebagai belanja. Oke, sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Oke, aman ya. Nah, terus ya, misal di tahun pertama kita bayar nih pokok berikut dengan bunganya. Ya, pokok beserta dengan bunganya kita bayar di tahun pertama. Oke, di sini saya bentar ya, tak tambahin dulu.
Nah, ketika kita bayar di tahun pertama, ya, ini kan kita bayarnya cuma sebagian kan, ya. Kita bayarnya di sini cuma sebagian dari pokok kita kan. Kita nggak bayar seluruhnya. Nah, maka dari itu harus direklas dulu. Yang tadinya utang jangka panjang, oke, kita bikin jurnal secara berurutan dulu deh. Ya, ini mungkin akan agak sedikit panjang. Bentar ya. Oke, kita jurnal yang pertama dulu nih. Anggap kita jurnal penerimaan utang ya. Penerimaan utang itu berarti disapanya ditulis juga ya. Ini aku bikin di akrolnya. Jadi aku bikin di akrolnya toh. Penerimaan utang berarti apa ya jurnalnya? Pinjaman ya. Enggak, di kreditnya itu pinjaman, di debitnya berarti kas di kas dia. Pinjaman jangka panjang kan. Ya anggap seperti ini. Ya kan pinjaman jangka panjang. Nah, kita punya anggap di sini 300 kan. 300. Nah, ini 300 juta nih aku asumsiin ya. Oke, kita punya utang selama 3 tahun ini 300 juta. Nah, terus di tahun pertama kita tuh mau bayar. Nah, sebelum kita bayar itu kita kayak kelas dulu pinjaman jangka panjang ini karena kita bayarnya sebagian. Nah, kayak kelasnya menjadi bagian lancar utang jangka panjang namanya. Nah, bagian lancar utang jangka panjang kepada siapa lah, Pemda lain atau Pempus atau lembaga keuangan bebas lah. Nah, kita bayarnya berapa? 100. Enggak, kita bayarnya berapa? Kita bayarnya 100. Oh ya, salah. Ini maaf. Ini itu di kredit positionnya. Di debitnya pinjaman jangka panjang. Ya, karena ya pinjaman jangka panjang kita kayak kelas. Pinjaman jangka panjang ini kan utang kan. Utang selalu normal di kredit. Nah, utang selalu normal di kredit ketika dia berkurang. Berarti dia di debit. Nah, kita pengen bayar 100 juta. Nah, ini juga sama. Nah, bagian lancar ini juga, ini tapi utang jangka pendek ya kan. Bagian lancar ini utang jangka pendek, tapi ya tetap bagian dari utang gitu loh. Posisinya dia selalu normal di kredit juga. Nah, makanya dia bertambah. Jadi kita kayak kelas dulu yang tadinya pinjaman jangka panjang, jadi bagian lancar karena apa yang kita bayar. Nah, di sini, ini kan kayak kelas nih posisinya. Nah, setelah kayak kelas, nah baru nih kita bisa bayar. Nah, jadi di sini bagian utang jangka panjang. Nah, di kreditnya kas di kasda. Ya, kas di kasda sebesar sama, sebesar 100. Ya, nah terus buat bayar bunganya, anggap bunganya berapa persen? Buat bayar bunganya berarti beban bunga kas di kasda. Nah, anggap bunganya 10% lah ya. Ini asumsi aja, asumsi. 10%, anggap bunganya 10%. Ya udah, bunganya pakai belanja. Jadi bunganya pakai belanja, ininya bayar itunya pakai pengeluaran pembiayaan. Oh ya, diakui ini di sini ya, di sapanya ya. Bentar. Nah, di sapanya berarti di sini sebagai, nah ini pengeluaran pembiayaan kan pada estimasi perubahan sal. Nah, terus buat yang bunganya, ini diakuin belanja bunga pada estimasi perubahan sal. Nah, angkanya sama ya kayak kayak yang di sebelumnya, yang di sini sama angkanya. Oke, jadi ya kurang lebih seperti itu gitu loh untuk terkait sama utang. Jadi harus direklas dulu ya. Nah, makanya di sini akunnya adalah saya ini aku hapus aja ya. Ini coba deh kalau mau di screenshot screenshot dulu nih. Bagian sini nih. Udah ya. Nah, terus ini juga gini aja deh. Udah ya. Dah. Dan ini aku hapus coretannya. Dan terus ya di sini ini pengen ku hapus lagi biar rapi jadinya guys. Ini pengen ku hapus lagi. Nggak apa-apa deh, gini aja deh buat coret-coretan nggak apa-apa. Nah makanya di sini ya ini sama kayak ini kan. Bagian lancar tentang jangka panjang pada pempus pada kas di kasda. Nah dan di sapanya ini karena ada realisasi pengeluaran pembiayaan. Nah ini kan cuma bayar pokok aja kan, nggak ada bunganya kan. Nah makanya diakuin sebagai pengeluaran pembiayaan. Nah ini nggak perlu kita kayak kelas dulu karena sebelumnya di sini udah ada di neraca saldo. Kalian lihat ya neraca saldonya. Jadi kalau misalnya belum ada di neraca saldo, nah ini udah di neraca saldo. Kalau misalnya sebelumnya gambar aku kayak gitu sih.
Nah, kalau misalnya sebelumnya belum ada di neraca saldo, nah kalian perlu reklas dulu. Karena kita bayar cuma sebagian doang, kita nggak bayar full. Gitu loh. Ya. Nah, karena di sini udah direklas ya, di sebelumnya udah direklas, jadi kita ya udah tinggal bayar aja gitu loh, nggak perlu mereklas lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya ini total utang jangka panjangnya dia itu ya 5M ini, bagian lancar sama utang jangka panjang gitu. Paham kan ini kan? Tentang utang jangka panjang itu ya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya udah ada di neraca saldo kayak ini, nah ini nggak perlu direklas, langsung aja kalian realisasiin seperti ini. Nah, kalau misalnya nggak ada bagian lancarnya dan dia bayar cuma sebagian dari utang jangka panjangnya, di reklas dulu menjadi bagian lancar, cuma di reklas itu cuma di SAK aja, nggak perlu disapa. Nah, nanti ketika ada realisasi pembayaran, nah ini baru disapa ditulis. Nah, terus kalau misalnya ada bunga yang bawa ini ya jurnalnya. Jadi bunga itu pengakuannya belanja kalau bagi pembayaran pokok itu pengeluaran pembiayaan ya, pengakuannya beda. Itu yang aku pahamin. Kalau misalnya beda sama dosen kalian, ya wes ikutin dosen masing-masing aja. Aku bukan dosen kalian. Bukan aku juga yang ngasih nilai gitu. Nah, yang J, pada akhir tahun diterima surat pernyataan kurang saldo dari pusat untuk sisa DAU yang belum diterima sebesar 2 miliar. Nah, ini ya, ini ada surat pernyataan kurang saldo. Jadi kita tuh kan di awal ya, kita di awal menganggarkan DAU sekian, ya kan? Terus kita baru menerima, ya kita menganggarkan itu kan based on apa ya? Ini udah ada perhitungannya macam-macam lah, ya kan? Dan diestimasiin bisa dapat segitu gitu loh. Dan mungkin bisa aja perhitungannya itu ya berdasarkan tahun lalu atau berdasarkan apa, nggak paham aku. Nah, terus di tahun berjalan kita dapat daunya itu ya baru sekian itu. Intinya di bawah dari yang kita anggarkan. Nah, di akhir tahun di sini pemerintah pusat, ini kan dari Pempus ya, iya nggak sih dari Pempus. Nah, pemerintah pusat itu menerbitkan surat pernyataan kurang saldo. Jadi kayak semacam dibilangin, oh betul tuh, oh iya betul nanti eh, saya bayar nanti ya tahun depan gitu loh, buat sisa daunya. Nah, itu ibaratnya surat pernyataan kurang saldo tuh kayak gitulah ya. Aku nggak tahu sebenarnya isi pernyataannya itu kayak mana, tapi ya aku logikain seperti itu aja lah ya. Intinya udah dijanjikan, semacam udah dijanjikan sama pemerintah bahwa someday uang sebesar 2M ini, uang sebesar kekurangan daunya ini, itu akan kamu terima someday itu di tahun depan gitu. Itu udah dijanjiin sama pemerintah pusat ketika ada surat pernyataan kurang saldo seperti ini. Nah, maka dari itu karena udah dijanjiin ya, di sini kita bisa ngakuin dia sebagai piutang. Yang berarti kita punya piutang kepada pemerintah pusat sebesar 2 miliar atas dau yang belum kita terima. Makanya piutangnya debit dan udah bisa kita akuin sebagai pendapatan karena di sini akrual kan basisnya kan di SAK udah bisa kita akuin sebagai pendapatan karena udah ada kode, udah ada apa ya janji, semacam janji lah melalui surat pernyataan saldo itu, makanya bisa kita akuin sebagai pendapatan di SAK walaupun uangnya belum kita terima. Nah, karena uangnya belum kita terima, makanya di sapanya belum bisa kita tulis karena sapa hanya mencatat sesuatu yang terrealisasikan. Oke? Oke, the last one. Sisa anggaran pendapatan DAK yang belum terrealisasi tidak dapat diklaim lagi. Oke, anggaran DAK. Ya, kita menganggarkan sekian, terus apa namanya ya? Sisanya itu nggak bisa diklaim. Nah, beda sama DAU nih. Kalau DAU itu kan diterbitin surat pernyataan kurang saldo kan. Iya. Nah, ini kalau DAK di sini entah karena uangnya nggak cukup atau gimana, jadi nggak bisa dijanjikan bahwa akan didapat. Ya, jadi dipastikannya ini, dijanjikannya ini bahwa ya itu nggak akan terrealisasi gitu loh. Ya karena anggaplah karena pusat nggak punya uang gitu loh. Anggap seperti itu. Nah, ketika ada yang tidak terrealisasi seperti ini, maka ini no entry keduanya, baik dari SAK maupun di SAPA. Nah, di SAPA itu kan hanya mencatat apa ya guys? Hanya mencatat sesuatu yang terrealisasi. Jadi kalau yang nggak terrealisasi nggak bisa tuh kita kurangin anggarannya, ya nggak bisa kayak gitu. Jadi misal kayak kita mau ini kan kita nganggarin segini misal ya si di AK kita nganggarin sekian.
Nah, terus sebesar sisanya yang tidak terrealisasi terus kita hapuskan, nggak bisa seperti itu. Jadi SAPA ini nggak mencatat yang nggak terrealisasi gitu, kecuali emang ada perubahan DPA, ada apa ya APBD, ada perubahan APBD gitulah ini, ada perubahan anggarannya gitu. Nah, itu baru bisa kita kurangin anggarannya. Tapi di sini kan kasusnya dia itu nggak terrealisasi. Ya, SAPA tidak mencatat sesuatu yang tidak terrealisasi. Nah, di SAK pun ya di sini karena belum ada pengakuan apa-apa, belum ada pengakuan piutang, jadi ya udah nggak perlu dicatat apa-apa gitu loh. Oke, kita ambil case, misal sebelumnya itu udah diakuin kayak gini nih. Anggap ini piutang di AK ya, anggap piutang di AK. Ini kita pengen jawab yang, kita pengen ngejelasin soal yang K. Nah, anggap sebelumnya di soal J ini piutang di AK, ya kan? Piutang di AK. Kita dijanjikan sebesar sekian. Nah, terus kayak semacam di PHP tuh, ya kan? Kita dibilangin lagi, oh itu nggak bisa terrealisasi gitu. Nah, maka kok kayak gitu piutangnya, enggak, maka pendapatannya kita kurangin, pendapatan LO-nya, pendapatan di AK LO, kita balik aja pada piutang di AK, ya kan? Di PHP ini, di sini nih. Sebesar sama, angkanya sebesar yang tidak terrealisasi. Anggap di sini yang tidak terrealisasinya 2 juta kan. Nah, di SAPA-nya nggak perlu ditulis karena tidak ada realisasi di sini. Ya, kita menjurnal di SAK ya karena sebelumnya DAK ini udah kita akuin sebagai piutang ya. Kalau misalnya belum diakuin sebagai piutang kayak di soal ini kan belum diakuin sebagai piutang kan, ya udah berarti no entry aja di SAK-nya. Gitu aja. Udah gitu ya. Jadi buat soal UAS itu seperti itu penjelasannya. Nah, tadi tuh ada dua hal tuh yang perlu ditekanin yang gue tekanin di sini. Yang soal K ini kayaknya ada di problem perekat bangsa juga, ada di soal Pemda perekat bangsa. Yang K ini sama yang I nih. Ini dua hal yang baru mungkin. Buatku juga dua hal yang baru. Jadi ya perhatiin di bagian situnya aja sih. Sisanya aku yakin bisa lah. Nah, LRK, LO, LPN, Raca, LAK ini nggak ada hubungannya sama ini. Kalian bikin sendiri aja, oke? Jadi sekian dulu. Mungkin masih ada satu video lagi kali ya. Janjiku tuh nggak janji sih. So, aku tuh pengennya bikin video ya selama 2 minggu berturut-turut gitu loh. Jadi total 14 video, aku nggak tahu nih udah berapa video. Ya udahlah ya. Mungkin satu lagi ya nanti. Dan sisanya nanti ku serahin sama mereka lah. Yang bisa nanti live, oke? Sekian dulu. Nanti sampai jumpa di video selanjutnya.